Di awal cerita, kita melihat seorang wanita cantik bernama Alice Lentins yang berusia 40 tahun. Alice sudah bekerja di majalah mode di Paris bernama Rebel Magazine selama 8 tahun terakhir. Dia benar-benar fokus dan total dalam mengejar karirnya. Tapi sayangnya, sifatnya yang kaku dan gaya pikirnya yang kuno justru jadi penghalang untuk kemajuannya. Karena itu, selama 4 tahun terakhir, dia nggak pernah dapat promosi. Alice sudah cerai dari suaminya dan sekarang tinggal bareng anak perempuannya yang masih kecil, Lily. Tapi karena pekerjaannya yang super sibuk, Alice jarang punya waktu buat anaknya. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, dia selalu nitipin Lily di rumah kakaknya, Sandrine. Alice sebenarnya merasa sangat kesepian dan bahkan nggak punya waktu buat dirinya sendiri. Suatu hari, Alice harus pergi ke Brasil untuk urusan kerja. Setelah menyelesaikan tugasnya dan kembali ke Paris, dia bertemu dengan seorang pemuda bernama Balthazar Apfel. Balthazar berusia 20 tahun dan masih kuliah di universitas. Awalnya Balthazar beli tiket kelas ekonomi, tapi karena ada masalah di kursinya, pihak maskapai memindahkannya ke kelas bisnis, dan kebetulan dia duduk di sebelah Alice. Buat Balthazar, ini pengalaman pertama naik di kelas bisnis, jadi dia super excited. Sementara itu, Alice tetap sibuk dengan laptopnya, kerja terus. Saat pesawat mau mendarat, tiba-tiba turbulensi parah terjadi. Alice ketakutan dan spontan memegang tangan Balthazar. Balthazar langsung deg-degan. Ini pertama kalinya ada wanita, apalagi secantik dan sematang Alice yang menyentuhnya seperti itu. Sejak momen itu, dia langsung merasa tertarik padanya. Begitu pesawat mendarat, Alice segera berkemas untuk pergi. Balthazar pengen ngobrol, tapi Alice cuma bilang, "Selamat tinggal," lalu pergi begitu saja. Saat itu, Balthazar melihat USB drive milik Alice jatuh di bawah kursi. Dia buru-buru keluar bandara buat ngembaliin, tapi sayang, telat. Alice sudah naik mobil Sandrine dan pergi. Balthazar cuma bisa berdiri dan melihat mobil itu menjauh. Dalam perjalanan, Sandrine cerita ke Alice tentang seorang dokter yang pengen dia kenalin ke Alice. Tapi Alice nggak tertarik untuk menikah lagi, jadi dia langsung nolak. Sandrine kesal, karena dia cuma ingin adiknya ketemu orang baik dan mulai hidup baru. Setelah itu, Alice kembali ke kantor. Tapi di sana, rekan-rekannya nggak suka sama sikapnya yang dingin dan tegas. Mereka sering gosipin dia di belakang. Untungnya, Alice punya satu teman dekat di kantor, Simon, yang selalu dukung dia dalam segala hal. Beberapa waktu kemudian, staf Alice bilang kalau ada cowok bernama Balthazar yang nelpon kantor dan ingin bicara dengannya. Tapi Alice menolak dan bilang, "Aku nggak kenal siapapun bernama Balthazar." Setelah itu, Alice pergi ke ruangan bosnya untuk minta promosi. Tapi bosnya malah bilang kalau tulisan-tulisannya terasa kuno dan nggak menarik buat pembaca muda. Bosnya bilang, "Kamu harus bawa sesuatu yang segar dan menarik. Kalau terus begini, aku mungkin harus melepas kamu." Malam itu, Alice tetap lembur di kantor, mikirin gimana caranya membuat sesuatu yang baru dan menarik buat majalahnya. Di saat itulah, dia melihat catatan dari stafnya tentang cowok yang menelepon soal USB drive. Alice baru ingat kalau dia memang menjatuhkan USB-nya di pesawat. Dia langsung menelepon Balthazar dan bilang, "Kamu di mana? Aku butuh USB itu banget, isinya penting." Saat itu, Balthazar sedang nongkrong di bar bersama teman-temannya. Dia malah ngundang Alice datang ke sana. Begitu sampai di depan bar, Balthazar keluar menyambutnya dan memperkenalkan dia ke teman-temannya. Kebetulan banget, dua rekan Alice dari kantor juga lagi ada di situ. Dan mereka kaget banget lihat Alice bareng cowok muda. Alice cuma pengen cepat-cepat ambil USB-nya, jadi dia langsung minta. Tapi Balthazar bilang, "USB-nya di rumahku, kamu harus ikut aku dulu." Mereka keluar dari bar, dan Balthazar menyuruh Alice naik ke skuternya. Itu pertama kalinya Alice naik motor kecil seperti itu, jadi dia agak ragu. Balthazar bantuin dia pakai helm, bahkan dengan lembut membetulkan talinya. Dari kejauhan, dua rekan Alice yang tadi melihat mereka dan mengira Alice sedang berciuman dengan cowok muda itu. Salah satunya diam-diam memotret dan mempostingnya ke internet. Balthazar lalu membawa Alice ke rumahnya, di mana ayahnya juga ada di sana. Balthazar sengaja menunda-nunda memberikan USB-nya karena pengen ngobrol lebih lama dengan Alice. Akhirnya dia kasih juga, dan saat Alice mau pulang, Balthazar menawarkan, "Mau aku antar pakai skuter?" Alice menolak dengan sopan, "Nggak usah, aku naik taksi aja." Balthazar pun bertanya, "Boleh nggak kita ngopi bareng suatu hari nanti?" Alice cuma tersenyum dan bilang, "Terima kasih," lalu pergi.
Keesokan harinya, begitu Alice masuk kantor, semua orang menatapnya dengan aneh. Dia bingung kenapa, sampai salah satu rekannya menunjukkan foto dirinya dan Balthazar yang udah viral. Semua orang mengira dia berciuman dengan anak muda itu. Padahal nggak. Tapi anehnya, bosnya, Vincent Khan, justru senang banget. Aku suka image barumu, katanya. Alice membantah, itu nggak seperti yang kamu pikir. Tapi Vincent bersikeras, justru ini yang kita butuhkan. Cowok itu jauh lebih muda, kelihatannya modern, berani, segar. Vincent menjelaskan bahwa karena majalah mereka menargetkan anak muda, rumor tentang Alice yang dekat dengan cowok 20 tahun bisa jadi keuntungan besar. Lanjutkan saja, katanya. Orang suka skandal seperti ini, bisa bantu jualan naik. Alice nggak mau pacaran sama anak muda, tapi temannya menyarankan agar dia berpura-pura pacaran. Kalau Vincent percaya hubunganmu itu nyata, mungkin dia bakal kasih kamu promosi, katanya. Alice tahu ini salah, tapi kesempatan promosi itu menggoda banget. Akhirnya, dia memutuskan untuk memanfaatkan Balthazar demi kariernya. Keesokan harinya, Alice ketemu Balthazar lagi. Kali ini penampilannya cantik banget dengan gaya baru. Balthazar langsung terpesona. Alice mulai flirting manja, dan mereka pun ngobrol akrab. Malam itu, Alice mengajaknya ke acara pertunjukan temannya. Di sana, Alice sengaja bertingkah mesra biar terlihat seperti pasangan. Tapi saat pembawa acara mencoba menggoda Alice, Balthazar kesal dan malah mengejek pertunjukan itu. Alice tertawa mendengar leluconnya, yang membuat temannya marah dan pergi. Setelah acara, mereka bicara berdua. Balthazar bilang, aku nggak pernah nyangka bisa ketemu kamu seperti ini, apalagi sampai jalan bareng. Dia tahu Alice sudah cerai dan punya anak, tapi itu nggak jadi masalah buatnya. Alice berkata, kita harus saling mengenal lebih dalam. Tapi tiba-tiba ponselnya berdering. Ternyata dari Sandrine, yang mengingatkan kalau dokter yang mau dikenalkan sedang dalam perjalanan makan malam. Alice malas banget pergi, tapi karena nggak enak sama Sandrine, dia berbohong ke Balthazar. Anakku lagi sakit, aku harus pulang. Balthazar langsung manggil taksi buatnya dan memastikan dia pulang dengan aman. Sikap perhatian itu membuat Alice tersentuh. Sesampainya di rumah, Alice makan malam bersama Sandrine, suaminya, dan si dokter. Tapi karena Alice agak mabuk, dia malah menanyakan hal-hal aneh yang bikin si dokter tersinggung dan pergi. Beberapa hari kemudian, Alice masih berusaha keras untuk mengambil hati bosnya agar dapat promosi, tapi belum juga berhasil. Sampai akhirnya dia memutuskan mengajak Balthazar ke acara fashion show tempat CEO mereka, Xavier, dan bosnya Vincent juga hadir. Saat peragaan berlangsung, salah satu model jatuh di atas panggung. Tanpa pikir panjang, Balthazar langsung menolongnya. Xavier terkesan dengan sikap spontan dan baik hatinya. Setelah acara selesai, Alice dan Balthazar minum-minum di pesta dan mulai menari bersama. Saat mereka semakin dekat, Alice melihat sekelompok gadis mengambil foto mereka. Panik, dia langsung menarik Balthazar keluar dari sana. Balthazar mengantarnya pulang naik skuter. Di depan rumah, Balthazar nyaris mencium Alice, tapi Alice ragu dan masuk ke rumah begitu saja. Balthazar kecewa, merasa kehilangan kesempatan. Beberapa saat kemudian, dia memutuskan mengunjungi rumah Alice. Dia tahu kalau Lily sedang menginap di rumah Sandrine. Saat Alice membuka pintu, Balthazar langsung menciumnya. Dan kali ini Alice nggak bisa menahan diri. Mereka akhirnya berhubungan intim. Keesokan paginya, Alice merasa bersalah dan menyuruh Balthazar pergi. Tapi karena hujan deras, dia terpaksa tinggal sampai reda. Saat itu, Sandrine dan Lily tiba-tiba pulang. Alice cepat-cepat bilang kalau Balthazar adalah rekan kerjanya, lalu memberinya beberapa berkas biar terlihat seperti kunjungan kerja. Balthazar nurut aja. Tapi sebelum dia pergi, Alice tiba-tiba mencium dia lagi di depan pintu. Momen itu jadi titik balik. Alice benar-benar mulai menyukai Balthazar. Hubungan yang awalnya pura-pura sekarang berubah jadi cinta sungguhan. Mereka makin sering bersama. Balthazar sering ngajak Alice ke tempat seru, dan Alice mulai menikmati kebersamaan mereka. Cinta mereka tumbuh dengan tulus. Suatu hari, Balthazar bertanya, "Kamu cantik dan sukses. Kenapa pilih aku?" Alice terdiam. Dulu dia memulai hubungan ini demi karier, tapi sekarang dia sadar kalau dia benar-benar mencintainya. Beberapa hari kemudian, Alice akhirnya mendapatkan promosi yang dia impikan selama ini. Tapi di sisi lain, dia mulai memikirkan Balthazar. Apakah dia harus melanjutkan hubungan ini? Saat mereka bertemu, Balthazar memandangnya dengan tulus dan berkata, "Aku cinta kamu, Alice. Aku ingin menikah denganmu." Alice terkejut. Dia menjawab, "Kita terlalu berbeda. Aku 20 tahun lebih tua darimu. Kamu masih punya masa depan panjang di depanmu."
dia melanjutkan, "Aku mencintaimu, tapi aku punya banyak tanggung jawab. Aku punya anak, karier. Kita nggak bisa hidup bersama dalam kondisi ini. Apa kata orang nanti?" Lalu dia berkata pelan, "Mungkin lebih baik kita berhenti di sini." Balthazar nggak mau kehilangan dia, tapi Alice tetap pergi. Dia tahu awalnya dia memanfaatkan Balthazar, tapi sekarang cintanya nyata. Hanya saja, karena takut akan penilaian orang dan tanggung jawabnya, dia memilih meninggalkannya. Setelah berpisah, Alice jadi sangat kesepian. Susah banget buat melupakan Balthazar. Begitu juga Balthazar, yang curhat pada ayahnya. Sang ayah menenangkannya, "Waktu aku seumuranmu, aku juga jatuh cinta. Tapi hidup harus terus berjalan." Beberapa hari kemudian, CEO Rebel, Xavier, datang untuk meninjau foto sampul baru. Tapi dia nggak suka dengan model prianya. Dia ingin wajah baru yang segar. Saat itu dia melihat wallpaper laptop Alice foto Balthazar. Xavier langsung berkata, "Itu kan cowok yang nolong model waktu fashion show. Energinya pas banget. Aku mau dia jadi model baru kita." Alice langsung gelisah. Dia nggak ingin ketemu Balthazar lagi, tapi harus nurut perintah atasan. Dia menghubungi Balthazar, tapi cowok itu mengabaikan semua pesan dan teleponnya. Dia sedang minum di rumah, patah hati dan marah. Akhirnya, Alice datang langsung ke rumahnya dan memohon agar dia mau ikut. Balthazar mengira Alice ingin balikan, tapi ternyata Alice menjelaskan bahwa dia cuma ingin mengajaknya jadi model. Kegembiraan Balthazar langsung hilang. Alice berkata, "Kamu bakal kerja bareng model cantik dan dapat bayaran bagus." Balthazar sadar bahwa Alice datang bukan karena cinta, tapi karena pekerjaan. Dengan marah, dia berkata, "Aku nggak mau lihat kamu lagi. Lebih baik kita nggak usah ketemu." Lalu dia pergi begitu saja. Hari pemotretan pun tiba. Semua orang menunggu Balthazar datang. Alice ketakutan. Kalau dia nggak muncul, karirnya tamat. Akhirnya, Balthazar datang juga. Di dalam hatinya, dia masih mencintai Alice. Sebelum mulai, teman Alice mendekati Balthazar dan minta maaf. "Aku yang nyuruh Alice pura-pura pacaran sama kamu," katanya. "Aku cuma pengen bantu dia dapat promosi." Balthazar hancur mendengarnya. Dia sadar cinta mereka berawal dari kebohongan. Tapi dia tetap maju, mencium Alice di depan semua orang, lalu menjalani sesi foto. Namun selama pemotretan, dia mulai gugup. Fotografer terus memberi instruksi dan dia nggak nyaman. Akhirnya dia marah dan pergi. Alice mengejarnya, berusaha menenangkan. Tapi Balthazar berkata, "Aku mencintaimu sepenuh hati, dan kamu malah memanfaatkan aku untuk kariermu." Lalu dia pergi dengan sedih. Alice merasa hancur. Bosnya, Vincent, langsung memecatnya. Sekarang dia benar-benar sendiri, tak bisa melupakan Balthazar. Kenangan tentangnya terus menghantui setiap saat. Akhirnya Alice sadar, dia butuh Balthazar lebih dari kariernya. Orang yang dulu dia manfaatkan, kini jadi orang yang paling dia cintai. Alice pun pergi ke kampus Balthazar. Di depan banyak orang, dia berkata lantang, "Aku udah berhenti mikirin masa depanku. Aku nggak peduli lagi apa kata orang. Aku cuma mau kamu. Aku cinta kamu. Aku ingin bersamamu." Dia meminta maaf dengan tulus. Balthazar, yang sebenarnya masih cinta, menciumnya dan memaafkannya. Setelah itu, mereka akhirnya hidup bahagia bersama. Dan film pun berakhir. Kalau keluarga dan masyarakat menentang hubunganmu, apa kamu tetap akan mengikuti kata hatimu? Tulis pendapatmu di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.